Kenapa aku jalan kayak gitu? Aku cuma pengen ngelihat orang-orang yang rumahnya jauh lebih kecil, keadaannya jauh lebih nggak enak dari aku, karena itu membuat hati aku lebih bersyukur gitu. Jadi aku pengen juga ngedidik anak aku supaya mereka kondisi tidak selalu nyaman terus-terusan. Mereka harus nyobain juga kondisi yang kayak gini. Jadi aku bilang, berapa ini gitu? Aku mau bayar kan? Enggak. Ini buat mami, aku yang traktir. Aduh, aku tuh rasanya yang kayak, oh masya Allah ya gitu. Alhamdulillah. Jadi baru tahu setelah 6 bulan. Iya, baru tahu. Karena mungkin waktu itu masih ada bayar bangunan gitu kan. Jadi gak ada gitu. Ya udah pakai uang aku aja. Jadi aku bilang pakai uang aku. Terus Ustadz pun tidak pernah bertanya tentang tabungan aku. Jadi karena memang aku ada kerjaan sendiri yang memang ya uangnya nggak kepake selama ini dikasih nafkah, jadi ya ditabung aja gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu, ya udah. Jadi Ustadz pakai dulu tabungan aku. Terus jalan lagi berapa bulan lagi gitu kan, sambil aku juga tetap support Ustadz, ayo kita banyak nih teman-teman pasti yang butuh face shield saat itu, jadi kita pasarin face shield, terus udah gitu ayo pasarin sarung, pokoknya apa yang bisa dilakukan kita lakukan gitu. Terus aku juga biasanya ada butik kan, nah kita kencengin lagi, jadi live jualan setiap hari. Ya ampun. Setiap hari bersama-sama dengan Ustadz nih. Iya, benar-benar. Jadi aku kasih support, terus Ustadz juga kasih support. Padahal kalau dibilang mau nangis saat itu mau nangis banget gitu ya. Aduh, keadaannya dulu nggak kayak gini, tapi sekarang gini. Dan aku selalu saat-saat itu tuh aku setiap pagi jalan keliling rumah. Terus kenapa aku jalan kayak gitu? Aku cuma pengen ngelihat orang-orang yang rumahnya jauh lebih kecil, keadaannya jauh lebih nggak enak dari aku, karena itu membuat hati aku lebih bersyukur gitu. Jadi aku tiap kali jalan kaki terus aku lihat gitu, Masya Allah, aku jauh lebih beruntung dari mereka. Jadi aku jalan lagi, terus aku jalan walaupun saat itu bener-bener keuangan tuh harus aku ikat banget gitu ya, ikat pinggang banget. Terus aku lihat ibu-ibu, dia tuh ngangkat karung besar banget, terus dia angkut sendiri. Aduh, aku udah mau nangis di jalanan. Terus aku bilang, aku ditemenin sama Mbak kan, Mbak kasih uang ya gitu. Udah dikasih gitu kan, karena aku berpikir ya Allah, aku nggak mesti kayak gitu. Aku masih bisa jualan online, aku masih bisa ketemu temen-temen, terus ya jualin. Mungkin mereka butuh nggak butuh, tapi mereka kasihan terus mereka beli gitu. Ya udah, akhirnya aku itulah rasa syukur aku. Dan yang paling berasa banget adalah waktu aku tuh biasanya anak-anak, kita kan makanan sehat anak-anak dijaga banget gitu. Jadi aku biasa beli buah di supermarket segala macam. Tiba-tiba aku harus irit banget gitu. Jadi aku yang ke pasar, karena kita pakai masker kan. Aku harus ke pasar. Terus aku bener-bener beli buah yang ala kadar, yang benar-benar iya bang, setengah kilo aja ya. Salaknya kan masih murah-murah ya di pasar, kayak cuma 30 ribuan gitu sekilo. Terus gimana caranya supaya anak-anak tetap bisa makan buah. Tapi anakku tuh lucu-lucu banget. Jadi mereka tuh pas makan gini, Mami buahnya asem. Itu tuh antara kayak, aduh ya Allah maafin ya, dalam hati aku tuh ya, maafin ya anaknya keadaannya harus kayak gini, tapi nggak apa-apa. Aku pengen juga ngedidik anak aku supaya mereka kondisi tidak selalu nyaman terus-terusan. Mereka harus nyobain juga kondisi yang kayak gini. Jadi aku bilang, ini bukan asam, ini seger gitu. Jadi mereka juga ya udah menikmati aja keadaannya kayak gimana. Tapi sempat nggak ada proses pembelajaran itu, karena maksudnya kalau misalnya tadi April bilang, iya ini bukan asam, ini seger gitu kan, tapi kan mereka nggak tahu bahwa ini lagi susah, tapi justru lebih diarahkan bahwa ini karena buahnya yang asam gitu kan. Buahnya yang seger bukan asam gitu kan. Tapi pernah nggak, ini kondisi lagi nggak bagus, kita lagi drop. Memang kadang-kadang ada kondisi di mana kita harus untuk berdamai dengan mencoba untuk fleksibel dalam kondisi susah. Itu pernah nggak, apalagi sama si kakak nih? Iya, sama si abang ini. Abang biasanya gini, Mami, dia tuh lagi belajar tentang traffic light. Terus dia bilang, Mami beliin aku dong traffic light yang kayak gini gitu. Ya aku udah mulai ngajarin abang.
mainan abang tuh banyak banget. Mungkin gak semua orang punya mainan yang kayak gini. Jadi saat ini kan lagi pandemi, abang gak boleh semua minta dibeli. Cobalah bikin sendiri. Cobalah mainan yang ada itu dikaryakan. Akhirnya dia bilang ke gurunya yang datang itu, Miss aku pengen bikin traffic light. Dia bikin loh lampu merah gitu, terus dia bilang, mami aku udah jadi traffic lightnya, ya udah tempel di tiang rumah. Ya ampun, so sweet banget, dan itu dia usaha sendiri tanpa ada misal nggak bisa harus beli bla 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 gitu. Iya, dia kayak paham gitu, karena aku selalu bilang kalau abang minta beliin sesuatu, aku bilang abang tahu nggak gitu, kalau kita sekarang nggak boleh boros-boros. Kalau kita mau ngeluarin uang, mami sama ayah harus kerja dulu. Dan kan kamu tahu di luar sana ada virus corona, jadi kita harus hati-hati kerjanya juga. Gitu ya mami. Coronanya kapan perginya kita belum tahu. Itu jadi pertanyaan semua anak tuh. Abang harus banyak berdoa, minta sama Allah supaya corona cepat pergi. Jadi mami sama ayah bisa kerja enak lagi, terus abang juga bisa sekolah enak lagi karena dia kangen banget sama teman-teman sekolahnya. Jadi dia bilang, kapan aku pergi ke sekolah, aku pengen pergi ke sekolah gitu. Tapi belum bisa saat ini karena kita juga bukan ngejaga diri kita aja, kita juga harus ngejagain orang lain supaya nggak ada yang kena corona lagi. Kalau pegawai, asisten rumah tangga, staff-staff itu sempat ada pengurangan. Aku juga sempat mikirin gitu sih ke Ustadz, di keadaannya kayak gini mungkin kita harus ngurangin. Terus Ustadz cuma bilang jangan, saat kita seneng tuh mereka nemenin kita gitu. Jadi saat pasti berat sekali kan, maksudnya April dengan ibu-ibu di jalan yang itu tersentuh gitu kan, pengen bantu, apalagi yang di sekitaran rumah itu kan pasti berat sekali kalau sampai harus terjadi. Jadi ATM aku itu dipegang sama manajer aku. Jadi kalau aku minta tolong apa-apa tuh diambilin lah, dia tahu pinnya. Nah, pas Ustadz sudah pinjem keuangan aku, terus dia tanya dong, mami kok sekarang semua transferan dari rekening mami gitu. Terus aku bilang, iya nggak apa-apa pinjem dulu gitu kan, lagi mungkin Ustadz lagi malas, tapi aku masih nutupin banget. Sampai-sampai saat itu tuh, pokoknya kalau kehitungan keuangan ya dari mulai gaji karyawan, gaji asisten rumah tangga, driver semuanya, kayak cuma cukup sampai bulan depan gitu. Terus aku udah mulai nanya kan, terus gimana penjualan kita, langsung masukin ke rekening aku ya, gimana gitu-gitulah ya udah. Terus aku udah nggak bisa makan gitu, karena saking kepikirannya jadi udah nggak nafsu makan. Terus mereka pada makan siang kan, aku bilang iya mami mau, enggak gitu, itu enak ya, karena tapi kok nggak nafsu makan banget. Terus ternyata si manajer aku tuh ngebeliin tuh pecel ayam, terus mami makan ya gitu. Mungkin dia tahu nih kayak transfernya dari sini mulu nih, ada yang beda nih. Terus aku bilang berapa ini gitu, aku mau bayar kan, enggak, ini buat mami, aku yang traktir. Aduh, aku tuh rasanya yang kayak oh masya Allah ya gitu. Alhamdulillah di sekitar aku juga peduli sama aku, sayang sama aku. Jadi ya itulah ya hikmah dari pandemi, ternyata kita tahu siapa yang bakalan ada di sekitar kita, tetap setia di saat kita seneng ataupun saat kita lagi nggak seneng. Tapi kondisi sekarang bagaimana April? Sekarang ya alhamdulillah, jadi waktu itu Ustadz kita banyak silaturahmi ke teman-teman, terus udah gitu ada ke Kiai juga, dikenalkanlah dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Malik. Beliau tuh owner dari SIN. Akhirnya kami diberi kemudahan, saya dan Ustadz dikasih pekerjaan, terus dikasih semangat terus, didoain terus untuk ayo bangkit lagi, ayo kita usaha bareng-bareng. Akhirnya kita punya usaha bareng-bareng. Jadi saya pegang beberapa properti beliau. Terus alhamdulillah juga karena memang di beberapa tempat sudah diperbolehkan untuk beraktivitas. Jadi villa juga ramai lagi gitu kan. Jadi alhamdulillah lah mulai pelan-pelan, dan ini justru aku berpikirnya benar-benar lebih dari apa yang kita kerjakan kemarin gitu. Kalau kemarin Ustadz mesti nggak pulang, terus sampai kita baru punya aset, dan saat ini
berkat doa dan bisnis bareng sama Kiai Haji Abdul Malik. Alhamdulillah tiap bulan udah banyak pemasukan, terus udah gitu kita juga udah bisa bantu orang. Jadi beliau juga selalu mengajarkan siapa yang butuh kita bantu gitu. Alhamdulillah. Tapi kan sempet tuh ada momen-momen di mana pada saat kalian masih rodanya masih di bawah gitu ya, dimana ada yang komentar kondisi rumah lah, yang mewah lah segala macam. Itu gimana menghadapi komentar-komentar seperti itu? Iya, Mbak Risa, Kan sebenarnya aneh kan waktu itu kan ya? iya banyak kan di Onami kan waktu itu room tour ceritanya, terus jadi rame banget. Aku juga nggak lihat, aku lihat karena temen aku bilang. Terus Ustadz tuh selalu bilang apa-apa yang kita, kalau kamu nggak kuat jangan dibaca lah gitu, kalau emang nggak kuat. Jadi ya sudah biarin aja, ya kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga nggak usah menjelaskan siapa diri kita. Yang cinta nggak butuh itu, yang benci nggak akan percaya itu. Lebih nggak butuh lagi kayaknya. Iya. Jadi ya udah let it flow aja. Kita fokus aja sama apa yang kita kerjain gitu. Jadi ya aku sampai sekarang ya tetap fokus aja, terserah orang mau ngomong apa. Ini fokusnya aku gitu. Ini fokusnya aku ya untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masa depan kita semua. Gitu. Tapi kan nggak hendi-hendi tuh ya, maksudnya komentar netizen, pandangan ngeliatin kamu terus sampai dengan terakhir kemarin kan ada yang insiden TikTok joget itu ya. Itu setelah 10 tahun bersama dengan Ustadz gitu kan, kamu gimana? Masih ada lagi gitu kan. Iya, jadi emang berita sedikit aja kayaknya kalau tentang aku dan Ustadz langsung wah gitu, langsung besar banget. Ada nggak sih rasa lelah gitu kan, aduh ini sampai kapan sih apapun yang aku lakukan gitu, kayaknya ada salah gitu. Sebenarnya kalau untuk aku sih kayak dari sebelum nikah udah diserang terus, jadinya kayak ya sudah gitu, ya sudahlah. Udah mulai terbiasa ya. Nah yang kemarin jadi pas TikTok itu kamu handle-nya juga seperti itu, ya sudahlah gitu. Jadi kayak gitu aja ya udah. Aku dalam hidup ini cuma berniat pengen memberikan surga untuk orang tuaku. Jadi bagaimana caranya? Ya taat sama suami, ya udah ikutin aja kata suami. Kalau suami mengizinkan ya aku jalan begini, kalau nggak diizinin ya begini. Artinya saat itu aku tiktokan nggak ada, kalau dibilangnya kan joget ya, tapi pasti orang tuh berpikir emang jogetnya kayak gimana. Ya udah lihat aja deh, enggak kok, aku nggak ada niat. Kan gaya aku juga let's go gitu ya, terus begitu olahraga banget lah gitu. Jadi nggak ada sisi-sisi joget yang bagaimana gitu. Terus baju aku juga gombrong memang sehari-hari karena aku memang pakai baju kayak gini gitu. Jadi ya udah. Dan Ustadz pun sebenarnya komentarnya juga mendukung dan. Ya Ustadz sih nggak masalah banget karena memang Ustadz juga dari pondok pesantren gitu kan, di Asidikia itu orang-orang NU ya. Kalau misalkan ada harlah, ada acara apa ya mereka juga ada kok, dance, main musik, drama segala macam. Jadi Ustadz bilang masih dalam batas wajar gitu. Terima kasih banget Sama-sama. untuk sharingnya. Banyak proses di mana saya sendiri teringatkan untuk belajar ikhlas, belajar untuk bergerak dengan fleksibel gitu kan ya. Saya doakan keluarga April sama Ustadz bersama anak-anak makin harmonis, makin lengket, makin keruntelan, penuh berkah dan rezeki. Terima kasih sudah datang dan berbagi ya. Sama-sama, Terima Mbak Risa. kasih April, thank you.